Bapak Tamis tadi, bahwasanya modus-modus yang dilakukan oleh kontraktor. Saya melihat berapa titik itu mereka dalam mengerjakan proyek itu, Pak, jalan itu dicor dulu, Pak. Jalan itu sudah dicor, tapi fondasinya belum ada. Ya fondasinya itu apa? Ya setelah tadi kan fondasi, kan begitu, Pak. Ya. Setelah mereka cor dan ada lubangnya, mereka nanti tutupi semen dan dikasih besi. Ada seolah-olah bahasanya sudah adanya stros. Padahal stros yang dibuat itu adalah titik, gitu. Nah, jadi ini saya tidak hanya menuntut jalan melinjeng ke arah Rayungan itu saja. Jalan-jalan yang lain saya minta nanti saya juga akan buat laporan ke BPK juga atau ke Kejaksaan Agung juga agar mendapat atensi khusus. Dan saya akan minta pertolongan anggota DPR RI, Dapil Bojonegoro juga bagaimana, apakah bisa. Jadi ke depan biar kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di Bojonegoro ini bertanggung jawab penuh. Lah kalau seterusnya nggak ada, kekuatannya dari mana, Pak? Jelas jalan itu setelah dilewati kendaraan miring, seperti yang bisa kita lihat yang sudah jadi sekarang ini adalah jembatan apa jalan menuju arah Malu, Pak. Sudah hancur, Pak, sudah retak, berantakan. Ada yang miring, ada yang sudah semennya di atas sudah mulai nampak besinya, Pak. Jadi jalannya itu sudah miring, Pak. Itu adalah akibat dari tidak adanya stros. Padahal stros itu sesuai spek. Speknya Dinas PU dan Bina Marga 1,5 meter. Itu saya rasa sudah sangat bagus, ya kan? Tapi kalau strosnya itu tidak ada, tentu jalan itu miring. Kalau tidak miring pecah, itu baru tahap stros. Belum lagi kekuatan cornya itu kan kita nggak tahu. Saya pernah meminjam alat dari Beijing Plan, saya pinjam untuk ngecek semua rigid beton yang ada di Bojonegoro. Banyak yang tidak mencapai target atau RAB yang sudah ditetapkan dalam kontrak SPK itu, Pak. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Tamjis dengan berapi-api, karena memang ya berapi-api karena apa? Jelas kita marah. Di situ tertulis bahwasanya pembangunan ini menggunakan pajak yang sampai yang sudah bayar itu, kan pasti marah kita, Pak. Urunan ini proyek ini. Jadi kami harapkan Pak Syukur atau apa sering-sering undang kami, diajak ngopi, ya kan? Biar kami bisa sampaikan. Tidak harus membuat laporan ke polisi kan, gitu. Biar tidak merepotkan bapak-bapak dari kepolisian kan, gitu, Pak. Jadi banyak sekali temuan kami di lapangan, Pak, terkait pembangunan ini. Dan saya juga melihat banyak sekali pengurukan tanah. Yang tanahnya pun kita tidak tahu, Pak, ngambilnya dari mana. Apakah tanah itu? Tanah itu kebanyakan mengambil tanah dari tanah ilegal. Ya, saya sebenarnya ingin menyambangi juga inspektorat, tapi karena waktunya kan mepet juga, Pak, gitu. Habis ini kita ke Kejaksaan, Pak, gitu. Nah, jadi harapan kami, Pak Syukur, kami semua datang ke DPRD ini, kami juga mewakili suara-suara yang setiap hari disuarakan kawan-kawan lewat media sosial, yang mereka mungkin tidak berkenan untuk hadir. Mereka mampunya hanya lewat media sosial, di Facebook, di mana, semuanya berteriak. Nah, tetapi yang disampaikan Pak Syukur tadi, bahwasanya masih ada kontraktor yang baik, saya jamin masih ada, Pak.
Terutama saya pernah melihat di Jalan Salogabus arah ke Terucuk itu yang dikerjakan oleh PT mana? Itu dia betul-betul videonya ada, Pak. Saya videokan. Dia seterusnya itu digali 1,5 meter, dicor sesuai prosedur dan dikerjakan juga sesuai prosedur, Pak. Saya tungguin, Pak. Saya video. Begitu. Jadi memang tidak semua kontraktor yang mengerjakan di Bojonegoro itu kontraktor nakal. Nah, kami ingin DPRD itu betul-betul menggunakan kewenangannya dan haknya dalam hal pengawasan pembangunan di Bojonegoro ini. Terus yang tadi dijelaskan Pak Syukur tadi terkait jalan nasional yang harus kita bahas dengan menggunakan APBD itu tetap belum bisa saya terima dengan akal sehat, ya kan gitu. Karena apa? APBD Bojonegoro ini nanti tinggi, setelah itu nanti lama-lama surut, Pak. Apakah ada alternatif untuk menutupi kesurutan nanti apabila minyak itu suatu saat habis, Pak? Jadi lebih baik kita membangun di dalam kawasan Bojonegoro dulu dan untuk daripada membangun yang bukan menjadi tanggung jawab atau ranah yang harus dibiayai oleh APBD. Kan begitu. Saya juga kan saya di Batam kan lama. Di sana APBD-nya kecil, Pak. APBD tidak sampai 3 triliun. Tapi pembangunan tata kotanya semuanya bagus, begitu. Karena kepala daerah itu harus bisa melobi nasional. Kan bupati kita DPR RI, berarti kan sudah dekat dengan nasional. Masa tidak bisa melobi semuanya nanti bangunan nasional apa lagi yang harus dibangun oleh Bojonegoro ini? Kalau terus-terus dilanjutkan seperti itu kan nanti konyol kita namanya, gitu kan? Begitu, Pak. Ya, saya sangat setuju, Pak. Pembangunan itu pasti memiliki efek positif untuk ekonomi. Sangat setuju, Pak. Tetapi pajak daerah, pajak mobil, pajak motor, semuanya sudah kita bayar, dibayar masyarakat, dan sudah disetorkan oleh ke provinsi dan sudah disetorkan ke nasional. Mungkin Bojonegoro ini tentu mendapatkan kapasitas bagi hasilnya yang lebih kecil, Pak. Nah, itulah yang harusnya diperjuangkan oleh bapak-bapak yang ada duduk di legislatif atau yang duduk di eksekutif. Ada tambahan? Terima kasih. Sekiranya masih ada kesempatan untuk